Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin ZLTC. Baik, sobat ZLTC, pada kesempatan ini kami akan memperagakan penggunaan sebuah aplikasi perhitungan kami yang baru, yaitu untuk menghitung balok girder precast prategang dengan profil I ya. Baik, nah di kesempatan ini aplikasi yang kami gunakan telah kami sempurnakan. Dari sebelumnya hanya menghitung inersia saja, sekarang kita akan bisa memberikan output berupa tegangan yang terjadi pada elemen ataupun girder beton yang kita gunakan ya. Baik, langsung saja. Di sini permodelan dari jembatan sudah selesai ya, sudah terlihat. Jadi kita akan langsung saja ke profil, dan profil beton yang saya gunakan di sini menggunakan katalog dari PT Waskita Beton Precast. Di sini menggunakan untuk bentang 30 meter menggunakan H170 ya, menggunakan H170. Baik, kita akan menggunakan data ini untuk menghitung struktur balok girdernya ya. Oke, kita menggunakan yang 170, yang berarti kita gunakan yang ini ya, dengan nilai A adalah 800. Kita cek nilai A itu yang sisi mana ya, ini sini ya. Jadi dari yang di file perhitungan itu adalah B2, itu adalah 0,8. Oke, bisa kita tandai yang sudah sesuai. Kemudian selanjutnya nilai B sini 700. Kita lihat nilai B itu adalah yang dasar, yang berarti adalah B6. Kita lihat di sini B itu adalah 700, berarti B6 di sini adalah 700 juga. Oke ya, sudah sesuai. Kemudian kita lanjutkan TW1 itu 200. Kita lihat TW1 itu adalah badan ya, di sini adalah B4. Oke, kita lihat di TW1 adalah 200. Oke, kemudian kita lanjutkan di TW2 itu adalah 600 ya. Kita lihat di TW2. Nah di sini tidak terlihat TW2, ini berarti yang area top ini ya. Nah A itu adalah B2 adalah 800. Sekarang coba dikurangi dengan 0,64. Kita lihat di sini TW2 di sini 600. Oke, di indeksnya oke, nanti akan kita pastikan ya. Oke, kita lewatkan dulu. Kemudian saya lanjutkan ke H1. H1 di sini adalah 130. H1 di sini adalah 130, yang berarti adalah H2. Ini sama. Kemudian H2 kita lihat di sini, H2 adalah 120 ya. Di sini adalah H2 120, di sini adalah H3, berarti sudah sesuai. Kemudian kita lanjutkan H4 adalah 200, H3 adalah 250. Kita lihat H3 adalah 250, di sini adalah H5 ya, sama ya. Kemudian H6 yang berarti di sini H4 ada 250, di sini juga sama. Kemudian kita lihat di sini setelah dari H4 adalah H5 130, H5
Oke. Kelima, posisinya ini tidak terlihat indeksnya. Coba kita lanjutkan ke H6. Oh, di sini ada H7 dan H8 ya. Oke, berarti di sini di sebelahnya ada keterangan TW2, H5, H6 juga di sini sudah terlihat. Berarti yang data-data ini untuk di daerah tumpuan yang tidak terlihat pada area ini, berarti untuk precast di area tumpuan dia ada perbedaan ya. Nah, kita langsung saja ke H yang ada di sini. Kita lihat H-nya adalah berarti 170 ya. Di sini H totalnya ada 2,1. Berarti kita lihat dulu di H4 di sini adalah 1,65. Kita ganti coba H4, berarti H4 ini adalah nilai dari 1,7 kurangi dengan H1 dikurangi dengan H2 kurangi dengan H6. Baik, nah sekarang nilai totalnya adalah 1,7. Di sini sudah oke. Berarti yang di sini yang belum adalah B5. Nah di sini harusnya sudah otomatis ya. Kita ubah saja B6. Berarti B6 dikurangi dengan B4, kemudian kita bagi 2. Baik, sudah sesuai. Kemudian di sini B3, kita lihat di sini, berarti B3 ini sama dengan B2 dikurangi dengan B4. Kita bagi 2. Ya, B3 juga sudah kita peroleh. Untuk B1 ini tadi, B1 adalah sisi dalam ini, berarti kita tinggal nilai B2 kita kurangi dengan data yang kita miliki pada katalog 0,16 ya, ini sesuai. Kemudian nilai H1 kita cek, H1 di sini sudah ada 0,07, di sini juga sudah sesuai. Dan untuk H4 di data tidak ada, tapi kita sudah hitung, berarti sudah oke ya. Baik, oke. Nah selanjutnya kita pastikan dulu di permodelan kita di program etap ini sudah sesuai ya. Baik, kita pastikan di sini menggunakan B29. Akan lihat profilnya WF 1300. So di dalam perhitungan di modelan etap ini menggunakan baja, kita akan ganti dengan model yang menggunakan beton. Baik, nah ini dia pemodelannya yang menggunakan beton. Ini kita lihat profil yang digunakan adalah BP1. Kita akan lihat define frame section BP1 modify. Nah ini adalah profilnya. Total tingginya adalah D1, di sini adalah 1,5. Nah ini harus kita sesuaikan dengan data yang kita gunakan di dalam katalog. Berarti ini adalah H, yang berarti di sini adalah 1,7. B1 adalah 0,8, B2 adalah 0,7, kemudian B3 adalah tengah, kemudian B4,
adalah tepi-tepi. Ini tadi kita lihat di inputan, ini adalah B3 0,3. Oke, jadi sudah sesuai. Kemudian D2 kita lihat, D2 adalah sisi atas, berarti H1 plus H2 0,2. D2 adalah 0,2. Oke, D1 itu adalah perbedaan tinggi, itu adalah H3. Di sini kita lihat adalah 0,12. Kemudian D4 oke. Nah, kita jadikan seperti ini supaya seimbang. Kemudian di D5 kita lihat, D5 adalah 5, di sini 0,25. Baik, nah ini udah sesuai, ininya adalah 1,7 meter. Oke, dan kita klik OK, dan kita akan running. Jadi di sini sudah selesai sesuai dengan data ya. Dan kita lihat di sini jarak antara girder dan tebal part yang kita rencanakan, panjangnya adalah 30 meter ya. Nah, di sini kita cek berapa panjang B1, kita lihat geometri 2 meter, sudah sesuai ya, sudah sesuai. Kemudian mutu betonnya kan 500 ya, karena untuk beton precast prategang itu sebaiknya memang menggunakan mutu yang tinggi, karena dia akan menerima tekanan yang sangat besar dari alat yang nanti akan menarik tendon tersebut, seperti itu. Baik. Nah, ini adalah spesifikasi tendon yang akan kita gunakan ya. Tentu saja ini harus disesuaikan dengan ketersediaan di lapangan ya, supaya tidak menghambat pelaksanaan project, dan juga bisa mudah dan harga yang diperoleh bisa lebih murah kalau menggunakan yang ready stock timbang yang harus pesan ya, seperti itu. Baik. Oke, ini adalah perhitungan dari section property untuk balok precast prategang murni. Jadi tidak termasuk plat beton ya. Di sini setiap segmen itu sudah dibagi dan diperhitungkan. Ya. Kemudian di sini kita sudah perhitungkan nilai inersia titik berat, ini adalah IX ini, WA ini adalah section modulus untuk area top ya, gitu ya. Jadi sisi atas ini kita sebut section modulus atas, dan WB ini untuk section modulus yang sisi bawah. Gunanya nanti untuk mencari tegangan pada permukaan balok precast ya. Baik. Kemudian di sini adalah perhitungan ketika elemen struktur menjadi komposit. Ya, di sini ada ketebalan plat beton jembatan. Nah, di sini kita input 0,2 meter ya. Nah, di sini juga sudah disesuaikan. Kemudian kita lihat di sini lebar yang digunakan adalah lebar efektif ya. Nah, untuk mencari lebar efektif di sini sudah kami sertakan. Ya, di sini ada perhitungannya menggunakan 8 kali H, yang ini SW, ini jarak bersih antara balok dibagi 2 ya, tapi di sini kami menggunakan jarak as ke as. Sementara di sini LN dibagi 8 adalah bentang dibagi 8, diambil yang paling kecil ya, seperti itu. Dan ketinggian dari balok ini setelah dikomposit akan menjadi 1,9 meter ya. Baik. Nilai YBC dan YAC jadi berbeda karena dia sudah menjadi sistem komposit ya, yang artinya nanti akan bekerja bersama-sama ya, antara plat beton dengan balok precast yang sudah dipasang ya. Kemudian di sini
diperoleh nilai momen balok, jadi berat balok sendiri. Tujuannya untuk memperoleh berapa kebutuhan dari tendon, ya, kebutuhan dari tendon yang akan dipakai. Nah, di perhitungan ini diperoleh butuh jumlahnya adalah 5 selongsong dengan total kabel itu adalah 84. Jadi di dalam 5 selongsong itu ada terbagi 84 dibagi 5 kabel, ya. Jadi kalau masing-masing kabelnya di masing-masing selongsong itu berarti 84 dibagi 5. Oke. Jika ini terkesan terlalu banyak, ini kita bisa mengatur pada jarak antara titik berat kabel dengan alas balok. Jadi jarak dari dasar si balok precast ke titik tengah dari kombinasi kabel prategang, begitu, ya. Nah, ini sangat menentukan nilai ini karena dia akan memberikan efek pada seberapa besar si balok precast itu akan terangkat begitu diberi tekanan, ya, atau kabelnya begitu ditarik, itu dia akan melengkung ke atas. Nah, ini akan nilai ini akan memberikan distribusi paling besar atau kontribusi paling besar terhadap kondisi itu, ya. Nah, ini untuk kita bisa lihat, ya. Nah, di sini saya letak di atas. Akan tetapi kita harus memastikan, gitu ya, karena kondisi itu bisa menimbulkan dampak yang signifikan pada desain jembatan kita, gitu ya. Jadi harus ada kontrol. Nah, di sini saya scroll ke bawah untuk memastikan ini adalah rencana posisi kabel, ya. Jadi ini garis merah ini adalah as dari kabel, ya. Nah, di sini adalah total, nilainya akan sangat besar sekali, ya. Oke, saya scroll dulu ke bawah. Nah, di sini ini akan terlihat nilai-nilainya, ya. Nah, ada nilai tekan yang sangat besar, ya. Nilai tekannya sudah melampaui. Nah, ini karena banyak jumlah kabel tendon tadi yang kita pasang, begitu. Jadi kita harus kontrol di sini, ya. Saya akan kontrol, misalnya saya kecilkan menjadi lebih dekat ke sisi bawah. Nah, di sini semakin dekat ke bawah dia bisa merubah nilai pengecekan tegangan yang terjadi pada permukaan balok precast, ya, gitu. Cuman nilai eksentrisitasnya menjadi meningkat. Nah, kita akan lihat berapa jumlahnya. Nah, di sini jumlahnya jadi hanya 4 selongsong dengan total 65 kabel, ya. Dan masing-masing kabel, selongsong itu berarti bisa 16,25 kabel. Nah, ini tinggal dibagi dibagi mana yang dilebihkan, mana yang dikurangi. Nah, ya, jadi di sini bisa terlihat. Jadi semuanya tekan aman, tekan aman, tekan aman, tekan aman. Dan ini kondisi masih dalam belum menerima beban tambahan dari si jembatan, ya. Jadi masih dari berat itu sendiri, si balok precast itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah perhitungan untuk mengetahui berapa si balok itu akan terangkat ke atas. Jadi dengan perhitungan ini kita akan tahu nilai Q yang terjadi yang akan mengangkat si balok tersebut. Nah, dengan nilai kita peroleh ini tadi, dengan jumlah tendon dan selubung yang kita peroleh, itu si balok akan lendut ke atas sejauh 54 mili, ya, pada saat dia menerima gaya tarikan dan si beton mengalami tekanan, itu dia akan terangkat sebesar 54,406 mili ke atas, ya, dan di posisi tengahnya, ya. Oke. Nah, ini adalah penulangan untuk desain balok precastnya, yaitu 0,5% dari luas penampang balok precast.
Dan ini untuk penggambaran dari si kabelnya ya. Ini adalah nilai tengahnya dari kumpulan kabel ya. Jadi ini tidak satu jalur seperti ini ya, karena disesuaikan dengan bentuk dari precast yang kita gunakan gitu ya. Baik, kemudian di sini kita kita lanjut di sisi bawah ya. Kemudian dari efek tarikan itu ada nilai-nilai losing yang terjadi pada kabel tersebut ya, dan itu harus kita perkirakan dan kita gunakan di situ nilai P efektif dari si kabel setelah mengalami reduksi dari berbagai masalah pelaksanaan di lapangan ya. Nah, itu akan menimbulkan pengurangan kemampuan pada kabel ya. Dan yang efektifnya yang kita gunakan adalah 70% dari nilai kabel prategang pada saat checking. Jadi kita ambil 70% nilainya. Baik. Nah, ini kita lanjut ke pengecekan tegangannya. Di sini menggunakan momen balok, jadi belum ada pasangan yang lain ataupun belum ada beban yang lain. Ini hanya berat mati sendiri si balok precast. Maka dengan kondisi seperti itu yang dipergunakan adalah inersia atau properti si balok precast itu sendiri. Jadi belum digabung dengan plat beton ya. Oke. Nah, di sini diperoleh nilai pada serat atas mengalami tekan, itu tekanannya aman 0 ya, dan pada serat bawah dia minus 23.574,73. Kita lihat di sini kapasitas beton berapa. Nah, di sini yang izin beton adalah minus 24.900 kPa. Jadi yang terjadi 23.000. Jadi mendekati gitu ya. Oke, kita lihat tegangan loss. Setelah loss menggunakan P efektif ya. Di sisi serat atas mengalami gaya tekan sebesar minus 1159. Nah, ini masih jauh dengan izinnya. Dan pada serat bawah mengalami minus 18,333 ya. Ini juga masih di bawah tegangan tekan izin ya. Nah, kemudian ini di sini mulai kita tempatkan plat beton. Jadi kita cor plat betonnya sehingga menjadi satu sistem dengan balok precast, dan kita cek di sini mengalami tekanannya aman. Dan di sini kita sudah menggabungkan antara momen balok itu sendiri dan juga si plat beton gitu ya. Jadi di sini sudah dicek, di sini tekanannya aman, di sini tekanannya aman. Nah, kemudian kita lanjut di sini ketika dia sudah menjadi satu kesatuan komposit, kita akan lihat. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat menggunakan gabungan di sini ya. Di sini adalah MU plat dan juga MU balok. Pada FAC tekanannya aman, yaitu ada serat atas aman. Dari F absen AC, nah, ini tekanannya aman. Nah, ini posisi data-data ini ada di bisa dilihat di sini ya. Ini sebentar. Ya, akan saya berikan tanda. Oke. Ya, sisi atas ini kita akan kita sebut dengan FAC. Kemudian yang di
sini kita sebut dengan F absen AC, dan yang di sini dasarnya balok kita sebut FBC. Nah, dari sini kita lihat rupanya pada sisi dasar itu tidak tekanannya melampaui yang disyaratkan. Ya, kita lihat di sini. Jadi dia menggunakan nilai ini. Nah, tegangan izin di sini yang sudah dikomposit memiliki batasan yang berbeda. Ya, jadi berbeda dengan yang di sisi atas tadi. Ya, kalau yang di komposit, sehingga dari sini rupanya kita harus melakukan perubahan posisi kabel. Ya, oke, kita akan modifikasi lagi posisi kabelnya supaya kondisi ini bisa aman. Saya akan coba ganti 0,175. Ya, berarti dengan 0,175 baru dia akan memenuhi di sini. Nah, kita cek data di atas. Di sini aman, di sini aman, aman ya. Oke. Jadi mendesain balok precast prategang ini, posisi dari kabel terhadap dasar dari balok precast itu sangat-sangat mempengaruhi sekali dari hasil output. Nah, jadi controlling ini harus kita betul-betul pastikan dengan baik agar tidak meleset. Ya, seperti itu. Kemudian di sini semuanya sudah aman. Ini terhadap berat dari si balok dan part sendiri. Dan ini kita mulai masuk ke dalam hasil analisis menggunakan program. Oke, saya langsung masuk ke program. Kita running saja. Baik, nah di sini sudah terlihat ya. Kemudian kalau di program etap ini tidak bisa mengecek ya, saya akan coba deh. Nah, di sini tidak terlihat ya, karena menggunakan balok I ya. Kalau beton dengan beton bisa terdeteksi atau tidak, kita lihat. Nah, di sini terlihat OS ya kalau di program etap. Nah, kita lihat saja berapa envelope-nya. Detail envelope. Baik. Nah, di sini kita gunakan satuannya kilonewton meter ya, supaya nggak bingung ganti-ganti atau konversi satuan. Unit kita ganti kilonewton meter. Di kanan detail envelope. Oke, kita lihat di sini berapa momen yang terbesar. Ya, momen ini dia, dasar momen. Oke, di sisi bottom itu minus 1496,9973 dengan kombinasi GDL. Oke, di sini mayornya kita lihat dulu. Oke, di sini terlihat bahwa kondisi maksimum itu pada kombinasi 7 dan kombinasi 3. Oke, baik. Begitu kita akan gunakan, kita munculkan gaya dalamnya pada kombinasi ini. Kombinasi 3 dan kombinasi 7. Oke. Display. Kombinasi 7 dulu, play. Oke, nah seperti ini ya, kita lihat. Baik. Oke, kita lihat di sini kondisi maksimumnya di sini. Nilainya adalah sebesar 2278,38. Saya ambil 2300. Oke. Kita akan masukkan ke sini. Nah, 2300 malah lebih kecil daripada kondisi kombinasi balok plus part ya. Berarti di sini lebih kecil terjadi ya. Kita coba ke kombinasi yang lain. Nah, di sini pada kombinasi 3
Di sini yang terbesar kita lihat adalah 3606. Baik, kita langsung masukkan 3606. Baik, nah di sini kita lihat tegangannya yang akibat momen ini sendiri itu adalah sekian. FAC yang di sisi atas plat beton jembatan itu sebesar minus 7966,89. Ya, kondisinya berarti tekan ya kalau minus. Kemudian F absen AC minus 6103 dan FBC di sini plus, berarti dia mengalami tarik ya sebesar 9732,96. Lalu tegangan apa yang ditimbulkan oleh kabel prategang itu sendiri ini di sini kita masukkan, dan tegangan neto ini adalah penjumlahan dari tegangan yang terjadi akibat momen plus dari tegangan yang terjadi akibat kabel. Nah, ini yang kita controlling di sini ya, dan kondisinya masih aman. Berarti hasil analisa kita dengan profil yang kita gunakan dari katalog ini bisa dipergunakan, tapi kita harus lakukan pengecekan terhadap lokasi titik kabel dan konfigurasinya agar tidak sampai tidak terlewat dan bisa tetap menghasilkan reaksi yang kita harapkan dengan perhitungan yang sudah kita lakukan. Baik, demikianlah sedikit peragaan penggunaan aplikasi balok precast prategang kami yang baru, dan di file ini juga kami sediakan untuk perhitungan balok precast prategang juga, tapi untuk kondisi balok rectangle atau persegi saja. Nah, karena inovasi ini bisa memberikan keuntungan bagi struktur bangunan yang memiliki bentangan-bentangan yang panjang, sehingga dengan adanya kabel ini bisa mengurangi ketinggian balok yang akan dipakai, dan pastinya itu akan memberikan clearance dan space yang lebih lega, apalagi jika di situ akan ditambahkan berbagai ornamen yang membutuhkan ketinggian plafon yang lumayan besar. Baik, demikianlah, semoga dapat menginspirasi bagi yang tertarik dengan perhitungan kami ini. Silakan cek di link yang ada di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.